Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian qaid fiqhiyah, dan pada malam hari ini sudah sampai ke kaidah 28. Ya Bu Dafa, berapa Raden? 25 enggak mungkin, 27, kaidah 27. Dan semoga malam ini kita bisa dapat dua kaidah sekaligus. Dan kita targetkan semoga kalau bisa dapat satu malam dapat dua kaidah, berarti kajian ini cepat selesainya. Karena kalau dilihat dari animonya, hari malam pertama itu yang paling banyak, setelah itu langsung turun jauh. Ya. Mungkin sebagian orang menganggap ini pelajarannya agak susah. Ya kan, harus ditulis dulu, kemudian diartikan. Apalagi kalau belum berbekal bahasa Arab, biasanya sebagian dari orang-orang akan merasa ini susah. Tapi ini adalah ilmu yang, kalau anak pribadi, cenderung ilmu ini yang biasanya anak kejar duluan. Maksudnya dalam proses pembelajaran, belajar akidah, belajar fikih, kemudian belajar sirah dan ilmu-ilmu alat, biasanya ini yang paling anak kejar. Karena ini ilmu bekal untuk jadi dai. Ilmu dalam memecahkan berbagai masalah, bukan harus tanya dulu, Ustadz ini apa hukumnya, ini apa hukumnya, ini hukumnya satu-satu. Tetapi dengan bekal ini, yang penting banyak baca, banyak belajar, suatu saat bisa memutuskan sendiri. Ya, untuk tanpa tidak terlalu banyak bertanya gitu. Mungkin Has sudah merasakan manfaatnya kemarin di Namirah kan, waktu kita ada pertanyaan, sebutkan ini dan ini, antum dapatnya di mana? Di kaidah fikih. Berarti dapat pelajarannya kan di sini, tanpa harus banyak misalnya berpikir dulu dalilnya apa dan seterusnya gitu. Pelajaran ini pelajaran yang sangat penting sebenarnya, tapi memang karena ini ilmu alat, kalau didukung dengan kemampuan berbahasa Arab itu jauh lebih paham lagi ya. Kita masuk ke kaidah ke-27. Nah, tadi kan Anda bilang kaidah keberapa? 28 toh. Kaidah ke-28 bunyinya adalah idza ta'azzara al-musamma ruji'a ila al-qimah. Idza ta'azzara mana penghapusnya? Ambilkan hasil sekolahnya, ini terbelit-belit aja. Mana hapus video yang lebih bagus? Apa mana? ta'azzara al-qimatu idza ta'azzara al-musamma ruji'a ila al-qimah. Titik sini kelihatan semuanya, di satu kelihatan semua. Idza ta'azzara al-musamma ruji'a ila al-qimah. Apa arti idza? Jika ta'azzara, kayak idza ta'azzara al-mustahiqqu, apa ini? Tidak diketahui
al-musamma, harga atau jumlah atau semacamnya, yang disepakati ruji'ah, dikembalikan ila ke al-qimah, harga atau jumlah umum atau pasar. Idza ta'adzara al-musamma ruji'a ilal qimati. Jika tidak diketahui harga atau jumlah atau yang semacamnya yang disepakati, dikembalikan ke harga atau jumlah umum atau pasar. Dan yang punya tisu. Oh, panas ya? Oh, itu. Maksudnya ini nah. Afwan ya, Anda lebih berhak kayaknya. Untuk sudah cukup mas. Soalnya Anda berdiri turun. Ini ya, flip ya. Ya. Sudah. Sambil ya, nanti kan antum bisa menulis. Kaidah ini berbunyi, ikuti sama-sama. Idza ta'azzara al-musamma ruji'a ila al-qimati. Sekali lagi, idza ta'azzara al-musamma ruji'a ila al-qimah. Artinya, jika harga atau jumlah atau apapun yang sudah disepakati itu terlupa atau tidak diketahui, maka dikembalikan kepada jumlah atau harga yang umum atau yang berlaku di pasar. Jika harga atau sesuatu yang lainnya, jumlah yang sudah disepakati kemudian tidak diketahui, maka dikembalikan kepada harga pasar. Nanti antum semakin mengerti kalau sudah nanti kita masuk ke dalam contoh. Ada kaidah yang berbunyi bil misal yattadihul maqal. Kalau ada contoh, maka ungkapan itu akan lebih jelas lagi. Ini tips kalau suatu saat antum dakwah, supaya bisa betul-betul dimengerti. Target dalam dakwah itu bukan kelihatan wah, bukan dianggap orang sangat ilmiah dengan menggunakan kalimat-kalimat yang dianggap orang luar biasa. Misalnya kalimat-kalimat yang ini sudah terverifikasi, dalilnya adalah dalil yang sudah begitu-begitu, dengan bahasa-bahasa yang justru sebagian orang malah tidak paham. Target dari dakwah itu adalah orang paham, bukan masalah dengan kalimat apa antum berdakwah ya.
Targetnya adalah, utamanya adalah orang paham. Nah, untuk bisa membuat orang paham, semakin banyak contoh itu semakin bagus. Ya. Jadi, misalnya ada suatu transaksi, perhatikan. Kaidah ini bercerita tentang, misalnya ada suatu transaksi apapun, apakah itu jual beli, ataukah itu ijarah. Apa itu ijarah? Apa itu ijarah? Sewa, akad sewa, atau akad yang lain yang sifatnya akad muawadat, akad yang saling timbal balik, simbiosis mutualisme. Ya, termasuk diantaranya juga dalam pernikahan, mahar. Ya, kalau seandainya ada sesuatu yang sudah disepakati kemudian terlupakan, baik yang di sini maupun yang di sini juga sama-sama lupa dua-duanya, orang yang saling bertransaksi ini sama-sama lupa, maka dikembalikan kepada harga atau kondisi umumnya. Contoh, tulis contoh. Contoh, dalam jual beli, misalkan harga sudah disepakati, tapi barang belum diterima. Ketika serah terima barang, kemudian lupa jumlah harganya, berapa yang disepakati, maka dikembalikan kepada harga pasar. Misalnya Abu Umam jualan batu, jangan tersinggung Abu Umam, dijadikan contoh ya. Abu Umam jualan batu gunung, dan sudah bersepakat dengan kliennya, nanti akan kami antar batu satu red pada tanggal sekian dengan harga sekian, tapi cuma per telepon. Oke, ya harganya sekian ya, iya. Ketika di hari H batu sudah diantar, kemudian si pembeli tanya, Abu Umam ini berapa harganya? Waduh, Anda juga lupa. Antum nggak ingat kemana harga yang berapa? Enggak, sama-sama nggak ingat. Karena betul di telepon. Kalau SMS kan gampang, atau WhatsApp kan ada harga yang sudah disepakati. Ya. Tapi karena belum ada, karena per telepon dan dua-duanya lupa, maka dikembalikan kepada harga umum hari itu. Ya. Atau harga umum ketika pemesanan. Ya. Soal nanti pemesanan atau harga hari ini itu tergantung dengan kesepakatan saja. Oh, ini harga hari ini ternyata berapa, Bung? Satu red batu berapa? 1,3. Oh, rupanya 1.300.000 misalnya. 1.300.000. Ya sudah. Misalnya orang yang mengatakan, wah saya nggak mau. Ya tapi batu sudah diantar. Wah tapi mahal, Bung. Loh, namanya juga sama-sama lupa. Ya, kecuali kalau misalnya sudah diantar dia mau ganti biaya antar, mungkin tidak begitu. Ya sudah, ganti biaya antar, siapa tahu begitu kan, orangnya tidak mau. 1,3 kemahalan, kemarin saya kira 1,1. Wah saya nggak mau juga 1,1. Nggak, harga umum itu. Ya, akhirnya ya, bagaimana cara menyelesaikannya? Cara selesaikannya adalah kembalikan kepada harga umum. Contoh 2, dalam sewa, dalam akad sewa, perlu dipahami, sewa itu bukan hanya seperti kita nyewa barang. Jasa itu juga termasuk sewa dalam Islam. Misalnya kita naik becak atau naik angkot, ya, naik becak atau naik angkot itu juga termasuk sewa. Ya, atau mempekerjakan orang untuk jadi pemborong bangunan. Ya, yang disewa adalah tenaga, ini juga termasuk akad sewa namanya. Jadi kalau kita berbicara sewa itu tidak hanya sebatas sewa menyewa barang dalam Islam, tetapi juga sewa menyewa jasa atau tenaga. Contoh yang kedua, misalnya dalam sewa menyewa, anggaplah naik becak, ya, sewa tenaga becak. Pak, ke ini ya Pak, ke di mana becak? Becak Jogja. Pak, ke Malioboro Pak. Oh iya, ya sudah. Naiklah dia sampai di Malioboro. Rupanya dua-duanya lupa kalau
belum ada kesepakatan tadi naiknya berapa, langsung naik aja. Bapaknya bilang 50.000 Bu. Mahal sekali, cuman dari Tugu ke Malioboro 50.000 ya. Padahal Tugu itu juga ada yang pernah Malioboro, Tugu sama Malioboro kan ya di situ saja sebenarnya. 50.000. Iya 50.000. Wah ini harga nipu ini. Oh kan sama-sama nggak ada kesepakatan tadi. Nah, akhirnya bertengkarlah antara si tukang beca dengan si penumpang. Maka bagaimana menyelesaikannya? Selesaikan dengan cara menetapkan harga umum. Survei ke beberapa tukang beca. Pak kalau dari Tugu sampai sini berapa? Misalnya dia bilang 20.000, yang satu bilang 10.000, yang satu bilang 15.000. Dengan harga apa kita ambil? Bisa dengan harga rata-rata. Berarti berapa kira-kira? 15.000. Paham? Ongkos jahit celana misalnya. Jahit ini akad apa? Akad apa? Jahit menjahit, akad apa? Jasa. Dalam Islam dianggap dalam akad apa? Sewa. Ya, dalam sewa. Sudah kasih kain berapa hari Mas? 3 hari. Oke, pergi. Balik 3 hari. Waktu mau dibayar berapa? 100.000. Hah? 100.000? Kayaknya enggak ada orang jahit celana 100.000. Berapa sih harga celana sekarang? 75. Ya. Ya anggaplah misalnya 100.000 itu dianggap mahal. Wah mahal sekali. Kemudian orangnya bilang, wah saya memang segini bayarnya, harganya. Wah saya nggak mau kalau begitu, 100.000 terlalu mahal. Ya akhirnya bertengkar dua-duanya antara si penjahit dengan customernya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Dengan cara menentukan di harga pasar. Bagaimana harga pasarnya? Bisa tanya sama tukang jahit yang lain, berapa Anda kalau jahit celana? Yang satu bilang 70, yang satu bilang 80, yang satu bilang 100. Bagaimana cara menentukannya? Ambil jalan tengah. Ya, umumnya saja berapa? Ya. Oh 80.000, ya sudah 80.000. Contoh 3. Contoh 3 dalam pernikahan. Dalam pernikahan sudah ditentukan maharnya, tapi lupa. Sudah bersepakat atas mahar, tapi lupa karena waktu itu cuma bertelepon saja. Berapa? Sudah ditelepon berapa maharnya waktu? Kata si akhwat, saya minta sekian gram. Ya sudah disanggupi. Rupanya di hari H dua-duanya sama-sama lupa. Ya. Yang masalahnya jangan lupa loh antum. Pakai SMS. Jadi ada kan ininya. Kasful juga tuh. Iya, kasful juga. Sudah sesama bujang sudah saling bertengkar. Sama-sama lupa berapa maharnya. Ya, akhirnya terjadi khusumat. Terjadi pertengkaran antara si perempuan dengan si laki-laki. Si perempuan merasa sekian, saya kan sudah iya tapi sekian. Si laki-lakinya bilang saya juga merasanya itu kemahalan, misalnya terlalu besar. Maka ditentukan dengan mahar umum. Perempuan misalnya dia lulusannya SMA, tidak punya pekerjaan apapun. Berapa umumnya anak SMA dipersunting di Balikpapan misalnya? Oh di sini antum bisa tanya KUA, bisa tanya sama penghulu. Pak penghulu biasanya berapa kalau dia? Si penghulu bilang ya biasanya 20 juta. Balikpapan kalau cuma SMA. Kalau S1 30 juta. Kalau D3 ini kayak masuk kuliah aja ya. Sekian maka ditentukan dengan mahar umum apabila memang terjadi kelupaan. Ada yang bisa ngasih contoh yang lain? Nah, kita ganti ke. Kalau misalkan mengundang seorang ustadz, kita sepakat dengan tarif sekian misalkan dengan akomodasi sebagainya, terus pas hari lupa gitu Mas. Nggak usah dipakai lagi ustadznya.
Kenapa kok dia mau ngisi pakai sepakatan? Ya. Ada aja, Ustaz. Kan nanti pertanyaannya bagaimana kita bilang jangan dipakai lagi Ustaz. Masa mau ngisi harus sepakat dulu sekian amplopnya. Ustaz yang kayak gini nggak boleh dipakai. Loh, apa? Oh gitu. Iya. Idza, jika. Yang kedua, ini kelihatan Niko bawah. Hah? Bacanya idza ta'azzara. Kenapa sih? Idza ta'azzara ma'rifatu man lahul haqqu ju'ila al-ma'budi Ini nggak usah ditulis lagi ya, idza sudah jelas ya. Ta'azzara sudah. Ma'rifatu apa ma'rifatu? Apa ya kalau kita bahasakan? Ma'rifah itu intinya pengetahuan atau informasi orang lahu la itu dari dia baginya al-haqqu hak atau kepemilikan ju'ila sudah ju'ila dijadikan seperti al-ma'lum al-mutlaq atau tak bertuan, tidak bertuan. Idza ta'azzara ma'rifatu man lahul haqqu ju'ila ka'ma'dun. Apa itu? Satunya lupa, satunya ingat. Disepakati dengan yang harga yang ingat. Ya. Harga yang ingat. Misalnya satu bilang saya ingat kok. Itu harganya 1,3. Masa sih? Ya sudah, kalau Anda tidak percaya, cari buktinya. Ya saya juga tidak punya bukti, karena kita kan waktu itu telepon-teleponan saja. Ya sudah, saya ingatnya 1,3. Mau, enggak, jangan mau yang enggak. Selesai.
Hah? Barang sudah terpakai. Oh ya, misalnya ada pemborong, dikasih borongan sudah jadi nih, kemudian lupa. Yang satunya mengatakan, saya ingat borongannya per meter 3 juta atau 3.300.000. Dia bilang, oh itu terlalu mahal. Ya, terlalu mahal. Kemudian terjadi pertengkaran antara keduanya, maka kembalikan kepada harga pasar. Kalau yang satu tidak mau, kita katakan, terus Anda maunya apa? Karena ini tuntunan agama. Agama kita mengatakan kalau seandainya terjadi perselisihan, pertengkaran pada sesuatu yang memang sudah tidak diketahui, kembalikan kepada harga umum. Umumnya kalau di Balikpapan borongan itu 32 misalnya, 3.200.000, maka kembalikan dengan harga 3.200.000. Atau misalnya kalau Balikpapan Regensi kan 3.200.000. Nah, kalau ini kan di Gunung Sari, masa sama? Dalam-dalam lagi misalnya. Ya sudah, di sini tanya berapa tukang pemborong. Kalau tidak cukup dengan satu orang, tanya 3 pemborong. Kamu berapa? Oh saya 32. Kamu berapa? Saya 33. Kamu berapa? Saya 33. Ada 32, ada 33. Kalau gitu kita sepakati dengan harga tengah-tengah 3.250.000. Kenapa? Kalau sudah tidak mampu, maka dijadikan perkara dari pengadilan. Tinggal ajukan ke pengadilan. Nanti pengadilan yang akan menentukan. Biasanya kalau tidak mampu, maka barangnya dijual, disita oleh pengadilan, lalu dijual, lalu kemudian hasilnya dikembalikan haknya si pemborong. Antum sudah nulis? Sudah. Ini pengalaman Anda sendiri baru-baru. Ini salah Anda atau ke tukang? Kan gini. Jadi pengecatannya itu cuma ukuran standar UKO. Itu dia cuma jasanya aja. Pada saat awal ada saksi, dia menyebut 3,5. Ya udah, anak diri 3,5. Ternyata sudah dicek, kan bahannya dari yang ini, bahan dari yang sudah dicek. Ternyata anak bayar 350.000, dia sudah tanda tangan kwitansi. Ternyata pada saat setelah cek selesai, dia bilang uangnya kurang. Berapa? Katanya 3,5, tapi 3,5 juta, bukan 350.000. Nah, itu salahnya di mana atau salahnya yang ini borongan cat ya? Iya, enggak, dia cuma jasa pengecatannya doang. Iya, disuruh ngecat kan? Iya. 3 juta, dia maunya 3.500.000. Antum mengira 3,5. Iya, dia maunya 3,5. Maksudnya 3.500.000 karena harga umumnya segitu katanya. Tapi antum mengira 350.000. Iya. Kan enggak ada ngomong maksudnya 3,5 juta ataupun 3,5 cuma ngomong 3,5. Di sini berlaku kaidah fikih yang berbunyi al-'adatu muhakkamah. Urf itu bisa menjadi hukum. Urfnya adalah 3,5 itu maksudnya 3,5 juta dalam proses pemborongan, bukan 350.000. Jadi salahnya ketika ada terjadi perselisihan, kembalikan kepada urfnya. 3,5 ini maksudnya apa? Tidak mungkin 350 rupiah. Dalam proses pemborongan cat juga tidak mungkin itu 350.000 misalnya. Ya. Maka kembalikan kepada 3,5. Cuma antum boleh untuk protes. Masa 3,5? Borongannya saja biasanya dengan materialnya dari pemborongnya 3.200.000. Kok catnya dari kita 3.500.000? Bisa seperti itu. Ya. Kalau tidak puas juga kemana? Pengadilan. Nanti pengadilan paling-paling memutuskannya gitu juga. Sebentar ya, antum sambil nulis dulu. Anda mau cari satu. Sudah selesai nulis ya? Sudah. Oh sudah. Tunggu dulu. Anda agak ragu di sini. Ta'adzarat atau ta'adzar? Bisa.
Sudah? Qulu jami'an idza ta'adzara ma'rifatu man lahul haqqu ju'ila kal ma'dumi. Ulangi. Idza ta'adzara ma'rifatu man lahul haqqu ju'ila kal ma'dumi. Apa artinya? Apabila tidak diketahui orang yang menjadi pemilik dari sebuah barang, maka dia dianggap seperti barang hilang atau dianggap barang tak bertuan. Kalau ada sebuah barang tidak diketahui sama sekali siapa pemiliknya, maka bisa diperlakukan seperti barang hilang atau dianggap seperti barang tak bertuan. Ya. Nanti bagaimana pemanfaatannya? Pemanfaatannya adalah dilihat dari yang paling besar maslahatnya, khususnya pada barang itu. Ya. Nanti kalau sudah dikasih contoh lebih jelas. Coba apa ulangi, Abu Umam? Barusan ngomong apa Ana? Coba ulangi, kaidahnya bagaimana? Kaidah yang pertama saja. Bagaimana yang pertama? Kaidah yang pertama masalah sama lupa ya. Sama lupa. Apa bunyinya? Kalau bla 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 maka bla bla bla. Apabila kedua belah pihak lupa dengan kesepakatan harga, maka harus dikembalikan ke kebiasaan setempat. Kebiasaan setempat. Kok kebiasaan? Kepada harga umum atau harga pasar. Tapi benar. Yang kedua ini bagaimana bunyinya Abu Adib? Abu Adib. Yang kedua. Apabila tidak diketahui orang yang memiliki barang, misalnya ada barang orang yang tidak diketahui orang yang memilikinya, jadi diperlakukan sebagai barang hilang atau barang tak bertuan. Ya. Demikian, kalau seandainya ada sebuah barang tidak diketahui, bagaimanapun nanti kondisi barangnya awalnya, pokoknya nanti akhirnya dia tidak diketahui siapa yang punya, maka dia bisa diperlakukan seperti barang hilang. Maka bisa jadi nanti dia berlaku hukum luqatah. Apa itu hukum luqatah? Apa itu luqatah? Barang temuan. Apa itu barang temuan? barang tidak diketahui tuannya. Barang tidak diketahui tuannya, enggak. Apa itu luqatah? Barang yang hilang dari pemiliknya. Karena kalau dikatakan barang, apa bedanya barang yang hilang dari pemiliknya dengan barang tak bertuan? Bedanya adalah, misalnya kalau barang tak bertuan ada tanah dekat Sungai Ampal, itu tidak ada siapa yang punya, itu tidak jelas di BPN. Ini tanah tak bertuan. Orang yang duluan ngambil, duluan nanam-nanamin, kasih batu, dia duluan. Ini karena tanah tak bertuan. Tapi apa itu luqatah? Yaitu barang yang ada tuannya, tapi tuannya kehilangan barang itu. Misalnya ada orang perempuan pakai cincin, kemudian cincinnya jatuh, maka ini adalah barang luqatah. Tidak sama hukum antara barang tidak bertuan dengan barang hilang. Maka Anda katakan tadi seperti barang hilang atau tidak bertuan, nanti tergantung dengan kondisi-kondisinya. Contoh. Pada kasus luqatah, apa tadi luqatah? Barang yang hilang dari pemiliknya. Maksudnya pemiliknya saja juga tidak tahu di mana dia, dan dia kehilangan barang itu. Ana tanya, kalau ada orang meletakkan komputer yang sudah, misalnya laptop sudah tidak bisa dipakainya, dia tidak suka sama laptopnya, dia taruh di bak sampah, ini luqatah atau bukan? Lalai. Hah?
Mas siapa nama antum? Mas Ridwan. Dari mana Mas Ridwan? Tinggalnya di mana? Di Rengganis. Antum sudah pernah dengar istilah luqatah? Yang masuk sini denda ini. Pernah dengar istilah luqatah? Luqatah itu adalah barang yang hilang dari pemiliknya. Sekarang ada seseorang punya laptop dia tidak bisa dipakai dan dia malas servis, dia malas jual, akhirnya dia taruh di dekat bak sampah sama tas-tasnya. Siapa yang mau ambil aja. Ini luqatah atau bukan? Apa Mas Ridwan? Kenapa bukan? Iya, karena ini pemiliknya memang tidak mau. Apa itu luqatah? Barang yang hilang dari pemiliknya. Pemiliknya juga tidak tahu di mana itu barang. Ya. Lepas dari barang itu berharga atau tidak. Misalnya bolpen. Bolpen jatuh dari kantong kita jalan. Sampai dulu, kok nggak tadi bolpen? Berarti apa itu bolpennya? Luqatah. Karena dia hilang dari pemiliknya. Pemiliknya pun nggak tahu di mana. Kalau tadi kan ditaruh di bak sampah kan dia tahu di mana. Berarti dia bukan luqatah. Nah, dalam kasus luqatah, dalam kasus barang yang hilang dari pemiliknya, ya, maka dia jadikan seperti barang hilang. Apabila tidak diketahui siapa pemiliknya. Kalau dia diketahui pemiliknya, bagaimana yang harus kita lakukan? Kembalikan. Misalnya ada bolpen hilang, tapi di situ sudah ada namanya, dikasih selotip kan? Ada kertas dikasih selotip. Cahaya ilmu. Oh, berarti ini punya sekolah. Tidak boleh kita katakan ini luqatah. Ini buat saya karena ini luqatah jenis 1. Apa itu jenis 1? Pernah enggak dikasih tahu? Ada berapa jenis luqatah? Ada 3. Jenis 1 itu apa? Yang masyarakat itu menganggap tidak berharga. Bagaimana memperlakukannya? Boleh langsung dimiliki. Boleh langsung dimiliki. Nanti Anda jelaskan tentang luqatah. Boleh langsung dimiliki. Tapi kalau sudah jelas menjadi pemiliknya, maka tidak boleh dijadikan barang hilang. Oh, ini luqatah kok, ambil aja. Oh, ada jelas-jelas di sini ada tulisan pemiliknya. Cahaya ilmu. Balikan berarti cahaya ilmu. Bagaimana kalau tidak diketahui siapa pemiliknya? Dia jadi barang hilang. Barang hilang ada berapa jenis? Ada 3. 1. Tadi nomor 1 antum tulis apa? Kasus luqatah. Nah. Kalau diketahui pemiliknya, kembalikan. Kalau tidak diketahui pemiliknya, maka diperlakukan dalam 3 jenis. Maka ada 3 jenis. Coba perhatikan dulu, udah saya nulis. Ada barang hilang. Kalau ada pemilik, kalau jelas pemiliknya siapa, maka diapakan? Kembalikan. Kalau tidak jelas, maka dibagi menjadi 3. 1 luqatah yang menurut masyarakat pertengahan maksudnya ekonomi menengah ke bawah, tidak berharga. 1 menurut masyarakat pertengahan tidak berharga. Pokoknya tulis dulu. Tulis aja dulu. Luqatah 1 menurut masyarakat tidak berharga. Masyarakat mana yang menilai tidak berharga? Masyarakat menengah ke bawah. Karena kalau orang kaya tidak bisa jadi patokan. Orang kaya semua tidak berharga. Iya. Luqatah jenis 1 menurut masyarakat pertengahan ke bawah tidak berharga. Contohnya seperti uang 5.000. Di Balikpapan ini 5.000 tidak berharga kan? Orang miskin aja dapat 5.000 aja biasa-biasa aja dia. Ya. 5.000. Beli nasi tok itu dari Balikpapan. Tidak pakai lauk.
Ya. Contohnya barang uang 5.000 atau voucher pulsa belum berapa dulu 5.000 5.000 juga ya. Kartu internet 500 mega dijual juga dapat berapa ya. Atau misalnya pulpen, tergantung. Kalau Parker pulpen pilot, maaf ini punya pabrik pilot ya. Peci biasa kayak pecinya Bu Adit itu kan murahan aja ya. Itu semua barang yang menurut masyarakat pertengahan ke bawah, bukan sesuatu yang jadi barang, bukan barang berharga, biasa-biasa saja ya. Jenis yang kedua adalah yang menurut masyarakat pertengahan ke bawah berharga. Menurut masyarakat pertengahan ke bawah dianggap barang berharga. Contohnya seperti jam tangan, handphone, iPad ya. Mobil hah? Apa? Lukoto jenis kedua. Kenapa? Ya, jenis kedua adalah barang yang menurut masyarakat pertengahan ke bawah barang berharga. Contohnya handphone, gadget ya, jam tangan. Kalau uang berapa? 50.000, 100.000. Dompet ya. Itu semua barang jenis kedua. Jenis ketiga adalah hewan yang tersesat. Hewan tersesat dan diperkirakan aman dari binatang buas yang kecil. Kalau binatang buas yang besar tidak ada yang selamat ya. Hewan yang ketiga apa? Hewan yang tersesat atau lari dan diperkirakan dia bisa aman dari binatang buas yang kecil. Karena kalau patokannya adalah binatang buas besar, jangankan cuma hewan, sapi, kambing, manusia pun ya, tidak akan bisa, tidak aman juga ya. Nanti khas di jalan dijadikan lukotoh. Ada turis ini dituris lewat Balikpapan, mau kemana sir? Saya juga bingung, saya mau ke hotel saya bingung baliknya. Berarti kamu lukotoh. Nah, dikarenakan dia dirasa aman kalau ketemu dengan hewan buas yang kecil. Misalnya ketemu ular kecil ya, kalau ketemunya anaconda jelas-jelas selamat, ketemunya kobra jelas-jelas selamat. Nah, bagaimana perlakuannya? Tulis di bawahnya. Perlakuannya jenis 1 perlakuan titik 2. Tulis di bawahnya lagi. Jenis 1 boleh langsung dimiliki tanpa diumumkan. Yang jenis 1 boleh dimiliki, boleh langsung dimiliki, tidak harus diumumkan. Jadi kalau ketemu cuma uang 5.000 boleh tidak langsung dimiliki? Hah? Boleh atau tidak? Boleh. Langsung diambil boleh. Asalkan apa?
Asalkan tidak diketahui siapa pemiliknya. Kalau jelas di depan itu ada orang kehilangan, kita jalan di belakangnya jatuh uangnya 5.000, ya kotor. Ya boleh karena diketahui tahu pemiliknya. Kalau tahu pemiliknya kembalikan. Bu, uangnya jatuh. Ya. Kalau dia bilang ambil aja mas, cuma 5.000. Antum alhamdulillah ya. Kalau ini pelecehan. Jenis yang kedua wajib diumumkan di tempat menemukan dan sekitarnya. Wajib diumumkan di tempat menemukan dan sekitarnya, di tempat yang terlihat selama 1 tahun. Di mana diumumkan? Di sekitarnya. Di tempat menemukan dan di sekitarnya. Di bagian yang mana? Di bagian yang terlihat orang. Ya. Nanti menemukan uang 1 juta di pasar supaya sekedar syarat saja supaya diumumkan, tapi ditaruh di balik tembok. Siapa yang bisa lihat? Setelah 1 tahun 1 juta ini punya saya. Tidak boleh dikarenakan mengumumkannya di tempat yang tidak terlihat. Jelas saja orang tidak bisa lihat. Jadi di mana disyaratkan? Di tempat yang terlihat, di papan pengumuman atau di tempat yang terlihat. Kalau misalnya ada papan pengumuman di lantai sampah atau di tempat? Enggak, di tiang listrik kah, di mana kah? Di tempat sekitar, di tempat terlihatnya. Ya. Boleh di situ, di tempat yang terlihat. Ya. Nanti kalau misalnya di masjid, diumumkan di masjid, ya. Tapi di tempat yang tidak terlihat, misalnya di balik sini siapa yang mau lihat? Ya. Lalu kalau selama berapa tahun tadi? 1 tahun. Setelah 1 tahun, kalau tidak diketahui maka boleh digunakan. Setelah 1 tahun, kalau tidak diketahui juga, tidak ketemu sama pemiliknya, maka boleh digunakan. Ya, maka dalam 1 tahun boleh digunakan. Tetapi dalam jangka berapa waktu lama pun, puluhan tahun sekalipun, kalau akhirnya ketemu tetap harus dikembalikan. Misalnya kita nemunya jam tangan, kebetulan jam tangannya ini pun, misalnya Swiss Army, tahan sekian tahun misalnya, dipakai sekian tahun, suatu hari diangkut atau naik di bandara, apa di dalam pesawat, 11 seat sama seseorang, terus dia nanya, Mas boleh lihat jam tangannya enggak? Boleh Pak. Coba di balik situ, di situ ada kayaknya ada sesuatu, boleh nggak saya lihat? Dibuka, dilihat, Mas ini nama saya, ini saya kehilangan sekitar 10 tahun yang lalu misalnya. Ya, setelah sekian jam tangannya nangis ya. Dia dilihat ini punya saya 10 tahun yang lalu. Apakah boleh? Bagaimana yang harus dilakukan oleh si yang nemu? Balikan. Oh gitu ya Pak ya. Ya sudah balikan. Nggak boleh dia mengatakan dulu saya umumkan 1 tahun, tapi nggak ada yang nemu. Nah sekarang kan sudah 10 tahun, masa minta kembali? Ya, ini nggak boleh, kembalikan. Kecuali dia bilang ambil aja. Adan dulu. Saya ulangi, untuk jenis kedua, untuk luqata jenis kedua itu harus diumumkan di tempat di mana ditemukan dan sekitarnya. Kenapa pakai sekitarnya? Bagaimana kalau menemukannya di jalan? Nanti nempel pengumuman di jalan, kena hujan sebentar sudah hilang, maka harus dengan sekitarnya. Nggak boleh dia mengatakan saya sebelum sudah umumkan kok.
Di mana? Di tengah jalan di mana saya menemukan. Sekitarnya enggak. Kita katakan oh, salah berarti. Dikarenakan tempat mengumumkannya bukan hanya di tempat menemukan, tapi juga di sekitarnya. Itu pun diumumkan di tempat sekitarnya, di mana memang kelihatan orang. Tidak boleh di tempat-tempat yang justru tersembunyi. Ya. Diumumkan selama berapa lama? Selama 1 tahun. Kalau seandainya dalam 1 tahun itu akhirnya tidak ditemukan juga siapa pemiliknya, maka barangnya boleh dipakai. Tetapi dalam jangka berapa waktu lama pun, kalau seandainya akhirnya ketemu, maka harus dikembalikan. Kecuali kalau yang punya bilang ambil saja. Ya. Misalnya dulu waktu di kampus, masuk kamar mandi kampus, di jurusan anak sendiri, masuk dapat jam Gucci. Ini kita banyak nyebut merek, tidak masalah ya. Dapat jam Gucci. Gucci kan itu berharga kan. Beda kalau cuma merek apa ya? QQ atau G-Shock. Oh itu ya. Apa namanya nggak tahu. Zaman itu apa? Casio misalnya. Misalnya Casio KW KW kan itu. Misalnya demikian. Ya, kalau Gucci kan mahal. Akhirnya anak bikin pengumuman kepada yang merasa kehilangan jam tangan di kamar mandi jurusan ini, mereknya Gucci, boleh dikasih tahu mereknya Gucci, hubungi saya di nomor sekian, anak tempel di semua pintu kelas. Ini kan tempat terlihat kan, tidak cuma dalam kamar mandinya, di dalam kamar mandinya, di kaca kamar mandi, di tempat anak menemukan, plus di pintu semua kelas, tapi hanya di jurusan itu, karena anak tidak harus mengumumkan di jurusan lain. Ini satu gedung, satu fakultas misalnya 7 jurusan. Di mana harus menemukan? Di mana harus mengumumkan? Di tempat menemukan dan sekitarnya. Berarti cuma di kamar mandi itu dan sekitarnya saja. Tidak harus sampai jurusan lain. 1 tahun anak tunggu, ternyata tidak ada satupun yang mengaku. Ya. Bukan Leo, ini lain. Akhirnya selama 1 tahun tidak ada yang datang. Nah, maka kemudian jamnya sudah boleh dipakai. Ya, jamnya dipakai. Sampai sekarang pun tidak ada yang datang. Ya. Demikian. Belum selesai. Jenis yang ketiga bagaimana? Kan belum ditulis. Baru jenis yang kedua itu. Ya. Afwan, tambahan 1 dulu. Untuk jenis-jenis ini, jenis yang 1 dan 2 itu kalau mau disedekahkan maka boleh dengan niat untuk niatnya pahalanya untuk siapa? Untuk yang punya. Boleh disedekahkan untuk niat pahalanya untuk yang punya. Ya. Adapun untuk yang nomor 1, coba perhatikan dulu. Dosa sibuk nulis. Dua-duanya ini, jenis 1 dan 2, kalau mau disedekahkan boleh. Niatnya pahalanya untuk siapa? Untuk yang punya. Untuk jenis yang 1, kalau seandainya nanti datang yang punya, katanya kamu nemuin uang 5.000 ya? Iya. Mana uangnya? Itu uang saya. Sudah saya masukin kotak infak. Kalau seandainya dia mengatakan, saya butuh uang 5.000-nya, ganti dong. Kita tidak wajib untuk ganti. Tidak wajib untuk ganti. Ya, tapi kalau mau ganti silakan. Tidak wajib, kita katakan sudah dimasukkan. Pahalanya untukmu. Cuma 5.000 doang kok. Misalnya gitu kan? Tapi kalau barangnya berharga, misalnya yang hilang 1 juta, sudah kita masukkan. Ya. Sudah dimasukkan. Kalau seandainya sudah dimasukkan, kemudian diminta ganti bagaimana? Kalau seandainya dia minta ganti, maka untuk wajib mengganti pun tidak. Ya. Wajib mengganti pun tidak, sama seperti yang pertama. Tidak wajib mengganti. Tapi kalau kita dituntut misalnya, tolonglah ganti, maka boleh bagi kita untuk ganti dan pahalanya dialihkan buat siapa? Buat kita. Ya sudah,
1 juta saya ganti, tapi pahalanya untuk saya. Atau misalnya setelah diumumkan 1 tahun, akhirnya tidak ada yang menemukan kan, uang 1 jutanya sudah kita pakai, ya, sudah jadi dipakai. Tidak lama kemudian akhirnya ketemu sama yang punya, Mas, setelah 1 tahun lalu saya kehilangan uang. Rupanya di antara 10 pengumuman yang kita tempel ada 1 yang masih ada. Pas kebetulan dilihat oleh yang punya. Itu saya, Mas, yang kehilangan misalnya. Kita katakan, oh sudah saya pakai, saya minta tolong digantikan. Ya. Misalnya, oh sudah dipakai buat sedekah misalnya. Bagaimana? Maka kita boleh gantikan dengan 1 juta, lalu kemudian pahalanya buat kita. Untuk jenis yang ketiga, maka ini tidak boleh dipungut, tidak boleh diambil hewannya. Yang ketiga tadi hewan kan, hewan yang lari kan, atau tersesat, dan kita anggap itu aman dari terkaman binatang buas, maka jangan dipungut. Afwan, tambahan untuk yang ketiga tadi, dia tersesatnya di mana? Tersesatnya di padang pasir. Tapi kalau tersesatnya di komplek perumahan, bisa-bisa nanti kita ketemu kambing terus. Kesini kambing, ini kambingnya ngapain? Nah, itu hilangnya di padang pasir. Misalnya unta, tidak boleh dipungut, biarkan dia, karena dia aman. Tidak boleh dipungut. Ya. Kenapa? Perlakuannya tidak boleh dipungut. Kalau jenis yang kedua boleh dipungut, tapi diumumkan. Tidak perlu. Ya. Dibiarkan saja. Dia sesatnya di mana? Tersesatnya di padang pasir. Bagaimana kalau di komplek? Kalau di komplek kan kira-kira pasti ada yang ditemukan kan? Kan bisa dikira-kira ini punya siapa? Oh, satu komplek regensi ada kambing, entah kambingnya siapa. Ya tinggal dikasih tahu saja Pak RT-nya, pasti nanti lama-lama ketahuan. Kan gampang untuk diketahuinya kalau cuma dalam komplek. Paling-paling punyanya si Pak Anu, paling-paling punyanya si Pak Anu. Ya, ada yang satu kerjanya di bank, yang satu kerjanya di ini, satunya ternak kambing. Gampang toh diketahui kalau cuma di komplek. Ini sesatnya di mana? Di padang pasir. Kalau di padang pasir maka tidak dipungut, dibiarkan gitu saja. Misalnya dia itu unta sendirian, dia entah punya siapa, tapi dilihat badannya besar, kira-kira kalau ketemu sama biawak dia aman lah, dia bisa lari, maka dibiarkan gitu saja. Tapi kalau ketemunya di komplek, maka boleh kita ambil, kita ikat, kemudian kita umumkan. Jangan dijual kayak khas. Sudah panjang ya, ini baru contoh pertama. Sekarang contoh kedua. Contoh pertama tadi baru luqatah. Contoh dua, misalnya taubat dari mencuri. Taubat dari mencuri. Habis baterainya. Masih ada. Taubat dari mencuri dan tidak tahu siapa pemilik barang yang dia curi. Misalnya dia ke masjid pakai sandal jepit, pulang-pulang bawa sepatu Johnson. Ya, sepatu berharga itu misalnya. Tapi dia sendiri tidak tahu. Ya, tidak tahu siapa pemiliknya. Bagaimana cara bertaubatnya? Jadikan seperti barang hilang. Bagaimana barang hilang? Oh, barang hilang ini barang berharga. Berarti kembalikan kepada jenis keberapa? Sepatu Johnson. Di jenis keberapa itu? Kedua. Tidak mungkin kan jenis pertama? Tidak mungkin juga jenis ketiga, dikarenakan dia tidak mungkin sesat sendiri. Ya. Maka dijadikan seperti barang jenis kedua. Berarti bagaimana? Taruh di masjid, bilang sama takmir masjidnya, Pak,
ini jangan bilang saya dulu mencuri, karena kalau bilang saya mencuri berarti muka aib sendiri kan. Ya, tidak boleh bilang saya dulu curi ini sepatu. Bilang saja, Pak, ini ada sepatu sepertinya tercecer jangan bilang sepertinya tercecer, bilang saja ini sepatu waktu itu ada di sini. Nah, sampai sekarang sepatu ini tidak diketahui siapa pemiliknya. Tolong dimasukin ke dalam, kalau di Istiqomah kan ada kotak lemarinya, masukkan di situ lalu diumumkan. Ya. Atau tidak perlu pakai pengumuman, dengan dia dimasukkan dalam kotak barang hilang pun sudah menjadi pengumuman. Ya. Gitu. Atau kalau misalnya mencurinya bagaimana kalau mencurinya di pasar, nyopet barang orang, nyopet dompet, ya, lalu setelah dipakai habis 1 juta, kemudian taubat, ya. Ya. Kebetulan kalau ada KTP-nya kan berarti kembali masuk kaidah ini atau tidak? Kalau ada KTP-nya, masuk enggak dalam kaidah ini? Kalau KTP-nya dalam dompet itu ada, masuk tidak dalam sini? Tidak. Kenapa? Karena diketahui pemiliknya, maka kembalikan kepada pemiliknya. Misalnya waktu itu dia nyopet, dapat uang 1 juta 1 gepok, tapi tidak pakai dompet. Ya. Bagaimana cara mengembalikannya atau cara bertaubatnya? Caranya adalah diinfakkan atas nama yang punya, dianggap seperti barang hilang. Ya sudahlah, saya infakkan saja ini, lalu niatkan pahalanya untuk siapa? Untuk yang punya. Tapi kalau suatu saat akhirnya ketemu, ya, misalnya kan, suatu saat ketemu itu misalnya ngobrol-ngobrol, pas ngobrol-ngobrol sama temennya, ceritanya rupanya dia yang kehilangan. Ngobrolnya Abu Adit sama Has. Ngobrol-ngobrol rupanya satu ini anda dulu pernah kehilangan dulu di pasar berapa juta? 1 juta. Entah waktu pakai tas tiba-tiba hilang. Misalnya, di pasar mana? Di sini. Kapan? Kira-kira setahun lalu. Jangan-jangan ini yang saya copet nih. Ya, katanya Has. Maka bisa disedekahkan atas nama yang punya. Ya. Nanti kalau seandainya ketemu orangnya yang punya minta kembalikan, maka dikembalikan, lalu pahalanya buat siapa? Buat yang mantan si mantan pencopet ini. Contoh ketiga, ada orang meninggal dunia tidak diketahui ahli warisnya. Orang meninggal dunia tidak diketahui ahli warisnya. Misalnya ada orang kayak di Balikpapan ini, zaman-zaman dulu ada orang India. Orang India ini sendirian aja. Mama bapaknya sudah meninggal. Dulu datang ke Balikpapan hijrah sama mama bapaknya. Mama bapaknya sudah meninggal. Dia sendirian. Keluarganya semua di India. Itu pun tidak tahu yang mana, karena datang ke sini waktu kecil. Mau balik ke sana pun tidak tahu siapa yang dituju. Bahasa India pun tidak paham, dikarenakan sudah lahir di sini. Sampai besar akhirnya dia meninggal, hartanya tidak diketahui siapa ahli warisnya, maka dimasukkan ke dalam baitul mal, dijadikan seperti barang hilang. Bagaimana? Dimasukkan dalam baitul mal, dijadikan sedekah atas nama orang yang meninggal ini. Contoh berapa sekarang? Contoh keempat. Ada orang mau menikah tidak punya wali, maka dia jadikan barang hilang, ya. Bagaimana maksudnya? Ada orang mau menikah tapi tidak ada walinya, maka seperti orang yang tidak punya wali. Bagaimana orang yang tidak punya wali? Dinikahkan oleh wali hakim.
Misalnya orang India tadi ini kebetulan perempuan mau menikah, walinya sudah meninggal semua, mau balik ke India, dia tidak tahu sama sekali siapa walinya, KTP-nya pun sudah di sini, bahasa India pun dia tidak paham, ya, maka dinikahkan oleh wali hakim. Sebelum kita tanya jawab, kita ulangi dulu dari awal. Kebetulan ada yang terlambat. Kaidah malam ini ada dua. Yang pertama adalah idza ta'azzara al-musamma ruji'a ilal qimah. Apabila tidak diketahui atau terlupakan jumlah atau harga yang sudah disepakati, maka dikembalikan kepada harga atau jumlah umum atau sesuai dengan pasar. Contohnya, coba yang terlambat jangan menulis. Kalau sudah terlambat jangan menulis. Menulisnya nanti pinjam catatan orang, ya, supaya paham. Contohnya, misalnya kita jual beli sama orang, sudah disepakati nanti barang diantar tanggal sekian. Ketika hari pengantaran, ketika mau dibayar, dua-duanya lupa berapa harga yang sudah disepakati karena sudah beberapa hari yang lalu pemesanannya. Itu pun pemesanannya lewat telepon. Tidak ada petunjuk sama sekali bagaimana cara mengetahuinya. Maka ketika terjadi perselisihan, kembalikan kepada harga pasar. Oh, harga pasar hari ini sekian, maka ya sudah sekian. Ya. Contohnya jual beli itu kan barter. Apa contohnya barter di zaman ini? Barter uang dolar sama rupiah. Ini barter kan? Dan ini masuk dalam jual beli. Ya, kursnya berapa? Misalnya pagi telepon kepada ikhwan kebetulan pengusaha money changer. Anda punya dolar nih, 1.000 dolar, mau tukar, berapa kurs hari ini? Oh, kurs hari ini misalnya 12.145, digitnya kebetulan ada lebihnya. Kalau 12.000 kan gampang diingat. Masalahnya adalah ada sekiannya, misalnya 375 kalau kali 1.000 dolar berarti 375.000 kan? Sangat beda antara kalau 12.000 dengan 12.375, tapi yang ditukar hanya 10 dolar, tidak ada harganya, nggak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah kalau yang ditukar sangat besar, 1.000 dolar. Akhirnya di malam hari ketika datang, ini kursnya, ini 1.000 dolarnya. Kemudian lupa kursnya berapa tadi. Nah, tadi kita sepakatnya berapa? Nggak tahu berapa sepakatnya. Sudah lupa digit-digitnya, 12.000 kali. Dia bilang enggak, ada lebihnya. Ya, karena tidak diketahui, maka ditentukan dengan kurs malam itu yang berlaku di harga pasar berapa. Misalnya kalau bank A pakai kurs 12.100, yang ini 12.200, yang ini 12.300, maka bisa diambil yang tengah-tengah, 12.200. Contoh yang berikutnya adalah dalam masalah sewa menyewa. Misalnya dalam sewa jasa angkot, becak, taksi, ojek dan yang semacamnya. Sudah nyampe ke tempat tujuan, lalu kemudian terjadi perselisihan berapa tadi sepakatnya, maka dikembalikan kepada harga sewa pasar di hari itu atau saat itu. Kalau misalnya dari sekian, ya, misalnya gini, sekarang kan sudah naik BBM, ya, kemarin pakai harga berapa? Kalau sini ke BP berapa? Misalnya 5.000, ikan 5.000. Kemudian di hari ini sudah berubah menjadi 6.000. Kemudian dia bilang, waduh Pak, saya kira baru 5.000. Bilang, enggak, ini sudah naik 6.000. Maka terjadi perselisihan. Bagaimana menentukannya? Tentukan di harga pasar. Oh, sekarang sudah berubah jadi 6.000, maka ditentukan dengan 6.000. Nggak boleh dia bilang, wah saya menyesal kalau gitu, selisih 1.000, kembalikan saya ke Nasai. Karena 1.000 minta kembali. Ya sudah, kalau gitu saya nggak jadi naik ini, balikin dia ke tempat saya yang semula ya. Maka kembalikan kepada harga sewa pasar di hari itu. Contoh yang lain adalah dalam masalah penentuan mahar. Misalnya sudah disepakati mahar sekian, di hari pernikahan ketika penunaian rupanya harga mahar yang dibawakan berbeda. Ketika berbeda, bagaimana?
Akhirnya terjadi perselisihan antara keluarga si perempuan dengan keluarga si laki-laki. Ya. Mau dilanjutkan pernikahannya, mau dibatalkan, sudah kandung ijab kabul. Ya. Sudah mau sudah diariha, ini semua sudah disiapkan. Mau dibatalkan hanya karena perselisihan mahar, sayang. Akhirnya disepakati dengan harga dengan mahar pasar. Bagaimana mahar pasar? Ditentukan dengan si perempuannya ini lulusan apa, di kota apa, umumnya dia harga berapa maharnya. Bisa tanya kepada siapa? Tanya kepada penghulu. Pak penghulu, biasanya Pak penghulu kalau nikahkan wanita kayak begini, pasarannya berapa? Ya, pasaran maharnya. Kaidah yang kedua adalah idza ta'adzara ma'rifatu man lahul haqqu ju'ila kal ma'dumi. Apabila tidak diketahui informasi atau siapa yang memiliki si barang, yang barang ini tidak diketahui ya. Nah, ada sebuah barang tidak diketahui siapa pemiliknya, maka dia dianggap seperti barang yang hilang atau tidak memiliki pemilik. Ya, apabila itu jenis-jenis luqatah, maka digantungkan. Apabila diketahui siapa pemiliknya, maka wajib dikembalikan. Tapi kalau tidak diketahui, maka dilihat. Oh, ini barang luqatah misalnya. Kalau barang luqatah ada 3 jenis. Jenis yang pertama adalah barang yang menurut masyarakat menengah ke bawah itu tidaklah berharga, seperti batu, kayu, pulpen, ya, uang 5.000, maka ini bukanlah barang jenis barang berharga. Kalau begitu bagaimana memperlakukannya? Boleh langsung dimiliki, tidak harus diumumkan. Pulpennya boleh langsung dimiliki, uangnya 5.000 boleh langsung dibelikan es. Ya. Kalau jenis barang kedua, jenis barangnya adalah luqatah jenis kedua, yaitu luqatah yang menurut masyarakat ekonomi menengah ke bawah adalah barangnya memang berharga, maka harus diumumkan di tempat di mana ditemukan dan di sekitarnya, di tempat di mana pengumumannya bisa terlihat. Tidak boleh di tempat yang tersembunyi. Diumumkan selama 1 tahun. Kalau dalam 1 tahun akhirnya diketahui pemiliknya, maka kembalikan. Tapi kalau tidak diketahui, maka boleh digunakan. Ya. Tetapi dalam jangka berapa waktu lama pun, kalau seandainya akhirnya diketahui siapa pemiliknya, maka tetap harus dikembalikan. Contohnya menemukan jam tangan dan setelah sekian tahun suatu hari ketemu sama pemiliknya, maka dikembalikan. Kecuali kalau pemiliknya mengatakan untukmu saja. Ya. Jenis yang ketiga adalah hewan yang lari atau tersesat di padang pasir dan dianggap ini akan selamat dari terkaman atau mangsaan hewan buas yang kecil. Maka bagaimana memperlakukannya? Dibiarkan begitu saja dan tidak dipungut, tidak diambil. Ya. Tetapi kalau hilang atau tersesatnya bukan di padang pasir, seperti misalnya di komplek perumahan, dikhawatirkan nanti akan dizolimi orang, dicuri atau semacamnya, boleh kita yang menemukan, kita pungut, kita ambil, kita ikat depan rumah, lalu kemudian diumumkan. Kalau ada ketua RT-nya, kita umumkan lewat ketua RT. Ya. Ya, kemudian kalau seandainya barang-barang luqatah ini kita mau sedekahkan, maka boleh dengan niat sedekahnya ini adalah pahalanya untuk orang yang punya. Kecuali jenis yang ketiga memang tidak boleh dipungut. Ya, kita sedekahkan. Kalau seandainya suatu saat akhirnya ketemu sama pemiliknya, maka kita kembalikan dan sedekahnya pahalanya adalah untuk kita. Contoh yang kedua adalah pada barang curian atau rampokan atau gosok. Misalnya seseorang ngambil sepatu orang di masjid dan kebetulan sepatunya berharga. Setelah dia taubat, maka harus diumumkan dikarenakan sepatu ini adalah sepatu yang berharga. Kemudian kalau seandainya dia pernah mengambil uang orang, ya, lalu kemudian taubat, maka kalau seandainya diketahui pemiliknya, kembalikan kepada pemiliknya. Kalau seandainya tidak diketahui pemiliknya, maka boleh disedekahkan atas nama yang punya uang dengan niat pahalanya untuk yang punya. Tapi kalau nanti suatu ketika ketemu dengan yang punya lalu dia minta kembalikan, maka harus dikembalikan dan pahalanya untuk kita. Untuk dia, karena kita insya Allah tidak maling ya. Ya. Kenapa? Yang tidak wajib dikembalikan adalah yang luqatah jenis 1. Ya.
Kemudian contoh yang ketiga adalah orang yang mau menikah dan tidak punya orang yang meninggal dan tidak punya ahli waris sama sekali, maka hartanya bisa dimasukkan ke dalam baitul mal, ya, dengan niat pahalanya untuk si yang meninggal ini, bukan yang memiliki, yang meninggal ini. Ada orang yang contoh yang keempat, ada orang mau menikah tidak punya wali, ya, maka dia boleh dinikahkan oleh wali hakim. Ada pertanyaan? Tadi banyak. Bapak dulu. Iya. Uang tercecer. Iya. Uang tercecer kan berarti lu kotoh kan? Nah, berarti kan lu kotoh. Kayaknya uang 20 juta tidak mungkin ditinggalkan sengaja kan? Nah, 50 juta. Kenapa tidak bagi-bagi? Ya. Kenapa tidak bagi-bagi lalu kemudian dosanya tanggung masing-masing, dan kalau sudah ketemu polisi penjara satu-satu. Afwan bercanda ya. Bagaimana cara memperlakukannya? Ini kan mukoto jenis kedua, ya kan? 50 juta berharga, berarti harus diumumkan, disimpan uangnya, tidak boleh dipakai selama 1 tahun. Ya. Bagaimana kalau akhirnya sudah terpakai? Siapa yang bisa jawab? Bagaimana kalau sudah terpakai oleh anak-anaknya? Dia pergi beli, misalnya beli coklat, dia bagi-bagi untuk teman-temannya. Hah? Dapat gamis, asalkan betul-betul komplit jawabannya. Seperti antum jadi hakim betulan. Bagaimana kalau seandainya begitu? Kalau salah, jawabannya seperti yang tadi antum jelaskan di kedua itu, dia apabila si anak-anak ini yang wajibnya itu diumumkan. Iya, sudah, dia nggak mengumumkan. Dia nggak mengumumkan. Anak-anak ini langsung dipakainya jajan. Berarti menjadi tanggungan bagi anak-anak itu untuk mengembalikan ketika ada yang mengklaim itu milik dia. Tanggungan si anak-anak. Anak-anak maksudnya orang tuanya itu loh. Soalnya kan di kaidah ini bukan di kaidah ini, tapi di kaidah sebelumnya ada lupa ini apa gitu. Ini seperti apa. Tapi itu sebagai harta yang digunakan tidak semestinya akibat kelalaian. Lalu? Dan dia wajib menggantinya. Siapa yang harus mengganti? Orang tuanya. Anak-anak kan nggak mungkin mengganti. Iya, pintar antum berarti. Dapat gamis insyaallah. Ini ya. Ini anda senang ini. Kenapa? Karena antum sudah bisa menggunakan kaidah-kaidah terdahulu untuk memecahkan satu masalah tanpa harus bertanya, Ustaz apa hukumnya kalau begini. Itu antum sudah dapat rumusnya, praktekkan bagaimana cara menggunakannya. Menggunakannya adalah pada kaidah al-itlafu yastawi fihi al-muta'ammid wal jahil wan nasi. Al-itlafu pengerusakan atau yang sejenisnya itu dianggap sama, baik dilakukan oleh orang yang sengaja maupun tidak tahu maupun orang yang lupa. Maka kata anak-anak ini, kita kan tidak tahu om, kita tidak tahu kalau harus diumumkan. Kita katakan walaupun kamu tidak tahu, maka kamu tetap harus ganti. Lalu bagaimana kalau dia tidak bisa ganti? Maka yang mengganti adalah walinya. Begitu misalnya kalau seandainya barang ini 50 juta ini diketemukan orang gila, lalu kemudian karena dia gila, dia tidak tahu itu uang, dihamburnya di parit misalnya, hanyut semuanya. Ya, lalu ketemu sama yang punya, kamu apakan tadi? Dia bingung. Wah, sudah dilarutkan 50 juta, dikejar sudah nggak bisa, sudah hancur misalnya. Maka dituntut kepada walinya si orang gila ini. Ya. Kalau misalnya walinya mampu mengganti, maka wajib mengganti. Ya. Kalau tidak mampu mengganti, maka boleh dengan keputusan hakim misalnya dipenjara. Bisa dengan cara menggantinya dengan cara penjara. Ya, bagus. Ya.
Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Harus disimpan gitu saja. Iya. Iya. Iya, tidak boleh. Perlakuan masuk dalam zakat luqotoh. Zakat luqotoh bagaimana? Pembahasannya adalah masalah zakat. Ya. Kalau itu dijadikan barangnya si yang punya, maka masuk dalam harta kepemilikannya. Misalnya nih ya, dia menemukan luqotoh. Pas di akhir 1 tahun, uangnya dia pribadi, misalnya 40 juta. 40 juta anggaplah belum kena nisab. Tapi 40 juta ini Afwan. Dia punya uang 50 juta. Maka 50 juta sudah kena nisab kan? Anggaplah 50 juta ini dia miliki selama 1 tahun. Luqotoh yang dia temukan misalnya 5 juta, pas kebetulan juga setelah 1 tahun bareng sama nisabnya hartanya dia 5 juta, berarti 55 juta, maka dikeluarkan 2,5% dari total ini semua. Ya, kecuali ada yang mengatakan untuk luqotoh, anak pribadi tidak meyakini adanya zakat pada luqotoh. Ya, luqotoh secara tersendiri dia dizakatkan misalnya 10%, 5%, anak tidak meyakini ini. Ya, bagaimana jadinya? Anak lebih meyakini kalau luqotoh itu tidak ada zakat secara khusus. Yang ada adalah dia dimasukkan dalam harta yang kita miliki lalu kemudian dizakatkan bersama. Nisabnya bisa mengikuti harta yang kita punya. Ya. Oh, udah 2. Nanti dulu kalau gitu. Yang lain dulu. Dia tidak bisa kembalikan 50 juta ya soalnya, dia minta kembalikan pas saya begini, oh itu yang saya dulu nemukan ya. Dia mau diminta kembalikan tapi dia tidak mampu. Yang punya bisa datang ke pengadilan ya. Apakah nanti misalnya dia tidak punya uang cash tapi dia punyanya rumah, apakah nanti pengadilan yang menyita rumahnya lalu kemudian rumahnya dijual lalu kemudian untuk mengembalikan 50 jutanya sisanya kembalikan, itu nanti keputusannya di pengadilan. Ataukah dia tidak punya sama sekali lalu kemudian dipenjara sekian tahunnya, nanti yang putuskan adalah pengadilan ya. Yang jelas memang dia harus kembalikan gitu. Adapun yang punya pemiliknya ini kemudian minta kembalikan dan dia si yang menemukan tidak mampu, maka dia boleh misalnya ya sudahlah kembalikan semampumu saja, misalnya dicicil sebulan 500 ya, atau dicicil semampumu sekian. Atau kalau dia mintanya 50 juta, kamu punya rumahnya dijual ya. Kalau tidak ada sama sekali, tidak mampu cicil, tidak mampu apa, maka bisa dia mengajukan ke pengadilan, nanti keputusannya terserah pengadilan. Apa? Mahami Abu Arif mau apa? Dia menemukan uang misalnya 10 juta. 10 jutanya setelah 1 tahun kan sudah boleh digunakan, sudah dia gunakan, sudah habis. Setelah sekian lama bertemu dengan seseorang, cerita-cerita, rupanya yang kehilangan itu adalah orang ini. Dia bilang, oh itu saya yang menemukan. Kemudian yang punya ini bilang, saya butuh itu uangnya, kembalikan. Kan memang harus dikembalikan. Tadi kan saya katakan walaupun dalam sekian tahun, kalau akhirnya ketemu harus dikembalikan. Ketika diminta, rupanya orang itu tidak bisa kembalikan. Saya tidak punya uang 10 juta ya, tapi saya punyanya rumah. Bagaimana kalau punyanya rumah? Maka dijual rumahnya 10 jutanya untuk kembalikan.
Kalau misalnya dia bilang saya tidak punya sama sekali kecuali 1 bulan saya gajian sejuta, maka yang punya bilang ya sudah kamu cicil saja sebulan 500 sampai cukup 10 juta, maka boleh. Tapi kalau ini tidak mau sama sekali, saya tidak punya uang sama sekali, tidak punya harta apapun, bagaimana caranya? Kalau orangnya bilang ya sudah saya ajukan ke pengadilan ya, apakah kamu nanti di penjara atau bagaimana, ini terserah pengadilan, maka silahkan diajukan ke pengadilan. Kalau seandainya pengadilannya memutuskannya bebas, maka bebas. Kalau diputuskan penjara 1 bulan, penjara 1 bulan. Terserah nanti oleh hakim. Maksudnya tidak ada perbedaan antara perlakuan barang bergerak dengan tidak bergerak. Maksudnya kalau barang tidak bergerak kan kayak barang saya dalam muqaddimah tadi tidak berbicara masalah bergerak tidak bergerak. Dalam muqaddimah kita berbicaranya adalah masalah barang itu berharga atau tidak berharga. Ada nih. Terakhir sudah ini. Sudah terlalu malam soalnya. Beda topik. Apa? Ini ternyata di dalam perjalanannya si ini berubah, ada kekurangan lebih yang dianggap lebih darurat dibandingkan yang sebelumnya. Boleh nggak uang pinjaman tadi dialihkan untuk kebutuhan yang lain? Iya, dia ngomong sama yang dia pinjami. Afwan, kemarin kan anak pinjam 10 juta. Kemarin ngomongnya soal mau beli kendaraan buat ojek. Tapi rupanya istri anak sakit dan biayanya kayaknya butuh segitu. Maka ngomong dulu supaya nanti apa? Supaya tidak ada kesan nanti bohong. Misalnya, oh kemarin kamu katanya biasanya begini, kok nggak ngomong-ngomong tiba-tiba berubah jadi ini. Ya, khususnya kalau perubahannya itu menuju ke yang tidak urgent. Misalnya tadi maunya belinya motor, istrinya bilang kita nggak punya TV. Ya, utang dari katanya utang 10 juta untuk beli motor buat ojek supaya bisa punya penghasilan, berubah jadi beli TV. Maka siapa tahu orangnya mengatakan, oh saya tidak mau, kembalikan 10 jutanya. Saya tadi mengizinkannya karena kamu bilang pakai ojek, itu untuk penghidupan, menjadi mata pencarian, maka saya izinkan. Tapi kalau jadi TV saya tidak izinkan. Apalagi kalau jadi tidak urgent, maka lebih harus ngomong lagi. Ya, jangankan yang tidak urgent, yang urgent saja tetap ngomong supaya tidak ada kesan berbohong. Kau ditiru. Misalnya ayam. Iya. Antum ini berbicara kasus yang kayaknya tidak ada gitu ya. Tapi tidak apa-apa. Kalau seandainya memang yang hilang itu ayam sudah diumumkan setelah 1 tahun, tidak kita pelihara, kita dikasih makan, kemudian akhirnya dia bertelur, maka bagaimana kalau seandainya suatu saat ketemu? Kalau suatu saat ketemu, maka kita boleh minta ganti sebatas biaya pemeliharaan. Tapi sisanya kembalikan ke dia. Telur-telurnya punya dia. Tapi dulu pakan-pakannya misalnya kalau di total-total anggaplah 500.000, maka minta tuntut 500.000-nya saja. Ini kan biayanya waktu itu 500.000 selama 1 tahun. Saya minta 500.000-nya. Tapi semuanya hasilnya punyanya dia. Ya. Tidak boleh kamu ayamnya tok, yang lainnya punya saya. Ya karena ini hasilnya dari punyanya dia. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.